Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tina. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Garut dari SDN 1 Karangmulia. Pada saat ini saya bersama Kepala SDN 1 Karangmulia yaitu Ibu Iti Sophia akan berbincang atau mewawancarai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mari kita simak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Mohon maaf saya meminta waktunya untuk melakukan sesi wawancara. Selama ini Ibu sudah berapa tahun menjabat sebagai kepala? Baru 8 bulan. 8 bulan. Alhamdulillah ya Bu ya, banyak pengalaman mungkin selama 8 bulan tersebut dalam menghadapi situasi kasus-kasus dalam pengambilan keputusan. Baik Bu, pada saat ini saya akan bertanya beberapa hal kepada Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sudah siap Bu? Insya Allah. Baik, pertanyaan nomor 1. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi beberapa kasus apakah ini termasuk bujukan moral atau termasuk dilema? Ya. Terima kasih. Sebelumnya Ibu akan menceritakan tentang pengalaman Ibu di 8 bulan ini. Ibu menjabat sebagai kepala sekolah. Ada beberapa kasus yang Ibu hadapi, contohnya seperti masalah siswa dengan siswa atau siswa dengan orang tua. Itu masalah yang sudah Ibu identifikasi, yang sebagian besarnya masalah itu. Apa itu termasuk kategori dilema atau bujukan moral? Dilema bisa, bujukan moral juga bisa. Jadi lebih ke dilema mungkin ya. Dilema gitu. Ya, karena kasusnya mungkin tentang cara etika siswa gitu. Iya, berarti masuk ke dilema etika gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Tadi kan Ibu yang siswa itu termasuk dilema menurut Ibu. Jadi bagaimana Ibu mengambil keputusan ini karena sama-sama benar ini kategorinya? Yang paling pertama Ibu dipikirkan dulu sendiri gitu. Karena semua kasus itu kan timbulnya dari laporan dari wali kelas. Setelah itu Ibu dipelajari. Setelah dipelajari mungkin ada satu ide, kita kumpulkan dulu masalah ini. Masalah ini dikasihkan dulu ke wali kelasnya. Baik, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi dilema etika tersebut pada kasus yang sudah terjadi? Setelahnya Ibu dipelajari gitu ya, di setiap ada satu kelas, ada yang paling kelas yang paling kasusnya mungkin boleh diceritakan, boleh setiap hari mungkin, karena itu mungkin kasusnya dia baru masuk kelas mungkin. Terus ada juga yang udah kelas atas gitu. Ya, Ibu panggil dulu wali kelasnya, kejadian seperti apa gitu. Setelah kejadian gurunya itu menceritakan kepada Ibu, solusi yang pertama ya Ibu berikan ke wali kelas, berusaha bisa meredak dulu oleh wali kelasnya. Jadi sebelum Ibu mengambil keputusan diidentifikasi dulu oleh wali kelas, wali kelasnya ditanya dulu, dan
Kalau bisa ditanggulangi oleh wali kelas dulu, gitu. sebelum diambil Sebelum keputusannya, Bu, diambil ya. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Ya. Tantangan yang pertama, ketika wali kelas tidak mampu mengatasi, mungkin itu berbaurnya melibatkan orang tua. Betul. Jadi si siswa itu mengadu ke orang tua, kedua-duanya itu mengadu ke orang tua, akhirnya wali kelas tidak bisa mengatasi sendiri. Pada akhirnya wali kelas hubungan dengan ibu langsung bercerita. Setelah itu sebelum ibu memutuskan sendiri, ibu minta kepada guru yang lain untuk memberikan solusi. Itu alangkah yang selanjutnya. Jadi tantangannya itu lebih dominan orang tua yang menjadi kita melibatkan orang tua. Gitu. Jadi seraya kita agak kesulitan gitu ya, karena peran orang tua ini sangat sensitif begitu ya. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal khusus atau ketika tatkala ada kasus ini langsung diselesaikan di tempat atau melakukan prosedur seperti apa? Misalnya terjadwal atau nanti dulu saja diselesaikannya atau langsung ditindak begitu? Kita menggeluyur ya. Ketika kita bermusyawarah, setelah itu kita bermusyawarah pada guru yang lain, gimana solusinya. Pada akhirnya ada masukan-masukan dari semua guru. Ibu diberikan satu masukan bahwa ibu harus menjadwal untuk memanggil orang tua dan siswa itu sendiri di hadapan ibu berempat, mungkin berempat gitu ya, antara siswa dan sebagainya. Ibu langsung berkomunikasi dengan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Garut dari SDN 1 Karangmulia. Pada saat ini saya bersama Kepala SMKS Darul Mukminin, Yayasan Pendidikan Islam Darul Mukminin Kecamatan Banyuresmi, yang mana pada hari ini saya akan melakukan wawancara terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Mohon maaf saya meminta waktunya untuk melakukan wawancara terkait tentang pengambilan keputusan berbasis ke nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Kira-kira Bapak sudah berapa lama memimpin sekolah ini? Kalau berdasarkan SK, alhamdulillah saya diangkat menjadi kepala sekolah sejak tahun 2017. Kalau sekarang tahun 2024, berarti dengan hitungan tahun kurang lebih saya 5-6 tahun sudah menjadi kepala sekolah di sini. Alhamdulillah ya Pak, luar biasa. Banyak pengalaman mungkin ya yang diperoleh dari sebuah kepemimpinan sekolah. Baik, untuk sesi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apakah Bapak sudah siap? Insya Allah sudah siap. Baik. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, untuk pertanyaan pertama, sebetulnya sebelum identifikasi itu dilakukan, tentunya kami menunggu masalah apa dulu yang datang kepada kami. Biasanya muncul itu ketika, katakanlah kalau di sekolah, adanya atau berakhirnya tahun ajaran yang lama dan datangnya dengan tahun ajaran yang baru. Mungkin kurang lebih seperti itu cara mengidentifikasi kami. Jadi biarkan masalah itu datang dulu, kemudian kami inventarisir nanti dan baru nanti diidentifikasi. Betul. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar. Jadi dilema etika di sini. Jadi kalau memutuskan ini benar, ini juga benar, tetapi
tetap harus diambil satu keputusan. Ya, baik. Bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan? Ya, untuk menjalankan atau memutuskan suatu kebijakan itu tentunya harus melewati beberapa tahapan. Terlepas dari mungkin metode atau cara apa yang kita pakai, tetapi di lingkungan kami pada akhirnya ketika katakanlah tadi masalah itu sudah datang, apa dulu masalahnya, siapa yang membawa masalah dan tujuan masalahnya itu kemana. Pada akhirnya ketika kita mengambil contoh di tahun ajaran baru, biasanya silahkan orang tua beserta calon siswa datang, kemudian kita kumpul dengan panitia, kemudian dihadiri juga oleh beberapa stakeholder tentunya yang ada di sekolah. Ya, kita terima dulu maksud dan tujuan dari orang tua, kemudian kita respon, dan mungkin setelah respon dilakukan akan ada titik tengah yang nantinya akan menjadi kebijakan atau tindakan atau langkah yang mungkinnya optimis lah bisa disetujui dan disepakati oleh bersama. Ya. Nah, jadi mengumpulkan beberapa pihak dulu, betul, ya Pak ya, supaya kita tidak menerima informasi dari satu arah. Betul. Jadi mengumpulkan beberapa informasi lengkap supaya nanti tidak salah dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Baik, contoh kita sebutkan kasus saja ya Bu ya. Misalkan di lingkungan kita ada siswa yang mungkin ketika tahun ajaran pertama datang, anak tersebut memilih di SMA. Kemudian katakanlah beberapa bulan berjalan, pendidikan yang dia lakukan di SMA, katakanlah Agustus dia kembali lagi ke SMK, mau ke SMK katanya. Nah, jelas itu sesuai aturan. Kalau menurut aturan itu bukan bertentangan juga sih, tetapi memang beda kompetensi. Dalam artian SMA dan SMK itu beda kejuruan dan mungkin lebih cenderung ke umum. Nah, ketika ada kasus seperti itu, biasanya alasannya dulu apa? Kenapa mau pindah ke sini? Kenapa enggak dari awal untuk masuk ke SMK? Cuman lebih detailnya lagi, konsekuensi yang mungkin diterima adalah ketika pembelajaran sudah berjalan, otomatis mata pelajaran di SMA dan di SMK jelas berbeda. Konsekuensinya adalah kita memberikan beberapa pemahaman terhadap calon siswa ataupun orang tua. Ini loh mapel SMK, ini loh mapel SMA. Mungkin ada beberapa mapel yang bisa dikonversi, tetapi juga ada mapel yang tentunya ketinggalan, khususnya ada mata pelajaran produktif di SMK. Nah, konsekuensi yang harus diterima oleh siswa tersebut dengan mungkin tidak membatalkan keputusan untuk sekolah di kami. Wayahna lah cek Sunda mah kudu mengejar segala ketertinggalan, khususnya di mata pelajaran produktifnya. Tetapi pelajaran yang lain seperti katakanlah yang Indonesia, agama, Inggris dan sebagainya itu kan bisa dikonversi lah katakanlah. Mungkin langkah yang bisa dilakukan oleh sekolah yaitu memberikan pemahaman kepada siswa yang akan menjalani belajar, dan orang tua juga harus mengetahui konsekuensi siswa itu bisa pindah ke sini. Itu walaupun secara aturan mah boleh-boleh saja, tetapi karena menjalaninya mungkin ada sedikit perbedaan antara SMA dan SMK. Jadi Bapak sudah mengambil nilai-nilai kebajikan untuk mengakomodir kebutuhan siswa tersebut dan berpihak pada murid gitu ya Pak. Tetapi nanti bisa dipertanggungjawabkan oleh seluruh stakeholder sekolah gitu ya Pak. Tentunya bukan, kita tidak mau menghalangi lah niat anak untuk melanjutkan pendidikan. Cuman mungkin takdir berkata lain lah, seolah-olah anak harus ke sana dulu baru ke sini. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang dianggap efektif pada pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau yang tadi kasus tersebut? Ya tadi Bu, selain dari perintah agama, di kita juga kan ada yang namanya badami, musyawarah. Musyawarah itu kan tentunya harus mufakat, harus berujung, harus ketemu benang merahnya. Tentunya mungkin kesepakatan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan pihak orang tua itu menjadi kunci utama. Jika memang di kemudian hari ada pihak-pihak katakanlah kok ini bisa pindah seenaknya dan sebagainya, tetapi kan mungkin saja hanya sebatas bahasa atau di atas kertas. Kita juga ada komitmen dengan pihak orang tua. Ketika orang tua mungkin memutuskan untuk melanjutkan ke SMK, ini konsekuensi yang
harus diterima anak kami, ini aturan yang harus dilaksanakan oleh anak kami ya. Kami mah kembali lagi kepada apa yang diajarkan oleh agama. Ya langkah paling efektif ya hasil dari musyawarah. Musyawarah itu kan rek pahit, rek amis. Kalau kata bahasa Sunda mah mau manis mau pahit kan, kalau keputusan bersama mah enak lah ditanggung bersama seperti itu. Betul, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak hadapi begitu. Tentu ada tantangan ya Pak ya. Ya, kalau tantangan mah lebih ke sebetulnya dilema tadi yang disebutkan. Itu satu sisi kita sebagai pengelola lembaga pendidikan khususnya tentunya memegang aturan dan diamanahi aturan-aturan. Tetapi satu sisi kita dihadapkan juga dengan beberapa keperluan ataupun kebutuhan atau kondisi di mana orang tua mungkin tidak menjalankan itu sesuai prosedur atau aturan dari misalkan penerimaan PPDB. Maaf kalau misalkan saya menyebutkan misalkan anaknya itu asalnya di Jakarta, kemudian bercerai misalkan orang tua anak dilema kan mau ikut orang ayahnya atau ibunya. Ya pada akhirnya anak tersebut sudah tanggung sebetulnya misalkan di kelas 11. Ternyata keputusan anak tersebut mau ikut ibunya ke kampung. Nah di kampung juga kan kalau mau kerja belum siap, mau belajar tanggung dan sebagainya. Nah dilema terbesar atau tantangan terbesar sebetulnya satu, kita tetap sampaikan aturan. Kalaupun mau pindah ke SMA dari SMK atau mau dari SMA ke SMK, tapi posisinya sudah kelas 11, mangga atau silahkan kembali lagi ke kelas 10 karena SMK dengan SMA konsentrasinya berbeda. Tapi kalaupun misalkan mau dilanjutkan ke SMA, paling kami yang lebih efektif adalah merekomendasikan sekolah lain ke orang tua yang sesama-sama SMA misalnya, supaya anak tersebut satu tidak mengulang lagi ke kelas 10, dua tetap bisa melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan di kota barusan. Mungkin ini mah hanya sebatas contoh kasus seperti itu. Jadi lebih ke mungkin orang tua biasanya minim informasi ya orang tua teh. Asal pindah aja begitu bisa, tetapi tidak seperti itu juga. Nah, kami mungkin di kondisi itu memiliki kesempatan atau memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi kepada orang tua atau murid tersebut. Ya, jika memang memaksa terus ke kami ingin di SMK, kan secara logika mengejar ketertinggalan 1,5 tahun kan mata pelajarannya agak sedikit sulit, walaupun sudah ada buku rapot misalkan di sana. Tetapi kita lebih ke menyarankan lah, yang kedua menyarankan untuk sama jenjangnya yang ada di wilayah kami itu daerah mana, mungkin lebih ke sana gitu. Iya, jadi tantangan terbesarnya kita mentok di aturan dan orang tua. Betul, gitu, karena mindset orang tua yang penting anak sekolah bisa diterima dimanapun begitu ya. Itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal khusus atau langkah untuk menyelesaikan jadwal khusus atau secara langsung menyelesaikan di tempat ketika ada kasus-kasus seperti ini? Untuk jadwal kami rasa kalau boleh include ya, kalau boleh include mungkin kita jadwalkan sama dengan waktu penerimaan PPDB, karena di sana lumayan melahirkan banyak masalah sebetulnya. Betul. Tetapi untuk kembali ke internal, di internal kami memang tidak ada jadwal khusus. Tetapi kalaupun ada terjadi, ya jelas lah kami harus bisa menyelesaikan, kami harus bisa secepat mungkin, menyampaikan juga ke orang tua. Mungkin kan orang tua pasti berharap ini saya harus kemana dan harus bagaimana. Jadi untuk jadwalnya memang tidak ada secara khusus dan belum terjadwal. Programnya pun dirasa memang belum ada, tetapi ketika ada mah kita responsif. Mengalir begitu saja Pak. Jadi ketika ada kasus langsung ditanggapi begitu ya, langsung diselesaikan gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya yang ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Oh, baik. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu kita aktif walaupun sebagai anggota di MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Kemudian juga ada di FKKS, Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta. Nah, biasanya ketika kita dihadapkan pada masalah seperti itu,
khususnya saya selalu sharing ke teman-teman sesama kepala sekolah. Nih di sekolah saya ada kasus seperti ini. Kira-kira ada yang bisa memberikan gambaran nggak bentuk penyelesaiannya seperti apa? Betul. Oh ternyata gini A B C D. Nah ternyata si A B C D itu cocok Bu dieksekusi di sekolah lain, tapi kadang tidak belum cocok tentu cocok di sekolah kita. dibawa Tapi ke tidak sekolah apa-apa, kami jadikan itu sebagai referensi, bahkan betul. ilmu juga buat kami. Betul. Tapi tetap ujung-ujungnya Bu, yang namanya di sekolah kan ada struktural ya Bu. Betul. Kami mungkin memiliki orang tua yang namanya yayasan. Kemudian di bawah kami mungkin ada wakil-wakil yang bergerak di bidang-bidang tertentu ya. Dalam hal ini kalau kita kaitkan kepada kasus yang terjadi ya kita dibantu oleh selain kepala sekolah ya panitia PPDB, kemudian ada kesiswaan, kemudian juga ada guru BPBK dan mungkin wali kelas juga dilibatkan atau mungkin yang lebih luasnya lagi kita juga bisa kalau memang penting menghadirkan guru mata pelajaran ya kita hadirkan. Nah semua itu tidak lain dan tidak bukan karena sekolah mungkin pekerjaan kolektif ya Bu. Betul. Karena tidak bisa diputuskan oleh satu individu, tetapi minimal harus diketahui bahkan disetujui oleh bersama. Jadi ketika pertanyaannya tadi seperti itu, maka ada faktor internal dan eksternal yang menurut saya itu menjadi sebuah bahan untuk mempermudah menyelesaikan masalah. Betul ya. Jadi antara faktor eksternal dan internal ini berkolaborasi begitu ya, sehingga nanti ketika putusan itu bisa dipertanggungjawabkan oleh semuanya gitu ya Bu. Ya Pak. Pertanyaan selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan, ini pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ketika pengambilan keputusan yang sudah dilakukan? Kalau pembelajarannya Bu, sebelum jadi kepala sekolah juga saya juga kan jadi siswa. Di antara teman saya dulu memang ada yang serupa kasusnya hampir seperti itu. Nah, cuman kebetulan waktu sekolah, memang kepala sekolahnya mungkin karena beda kepala, beda kebijakan. Nah, makanya selebihnya dari itu, ketika alhamdulillah saya hari ini menjadi kepala sekolah, setidaknya walaupun tidak membantu secara utuh, tetapi minimal memberikan gambaran lah kepada orang tua, tetapi bukan maksud untuk menghalang-halangi mereka untuk melanjutkan pendidikannya gitu. Tetapi kita kembali lagi lah berikan informasi dan berikan juga arahan bahwa aturannya seperti ini karena memang kembali lagi tadi orang tua rata-rata memang minim informasi dan perlu diedukasi oleh kita. Jadi intinya kebijakan yang hari ini ada di tangan kami dan kolektif semua. Ya tentunya bukan maksud untuk mendolimi, tetapi untuk cari kemaslahatan supaya intinya anaknya tetap terus mengikuti pembelajaran atau melanjutkan sekolah. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah rangkaian pertanyaan ini sudah dijawab. Mudah-mudahan nanti ke depan Bapak dalam memimpin akan lebih mudah untuk dalam pengambilan keputusan-keputusan selanjutnya dan tentunya diberikan kelancaran apapun rencana yang akan dilaksanakan program ke depan ya Pak ya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.